Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi ila akhiril ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dicintai Allah, kita bersyukur bahwa pada siang hari ini kita masih bisa duduk, kita bisa melaksanakan ibadah salat, kita bisa sujud kepada Allah. Nikmat yang paling besar kita adalah nikmat ketika kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khotib yang pertama, saya mengajak jamaah sekalian, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Tahajud, mungkin ada di antara kita yang masih belum rutin setiap malam. Saya mengajak, mari kita rutinkan tahajud kita. Sholat duha, mungkin ada yang masih banyak bolong jamaah sekalian, kita rutinkan sholat duha kita. Infak kita setiap hari, baca Quran kita setiap hari jamaah sekalian. Mengapa demikian? Karena amal-amal itulah jamaah sekalian yang akan menyertai kita di akhirat, yang akan banyak memberikan kebaikan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini adalah hak-hak tetangga. Mengapa ini kita angkat? Karena ada beberapa kasus di sekitar kita, urusan kita dengan tetangga. Di Jepara ada orang yang bernama Pak Sunardi, itu yang akses jalannya ditutup oleh tetangganya, sehingga dia harus lewat belakang. Ada sungai, dia harus naik sampan untuk menuju keluar, yang kemudian membuat jembatan sendiri dengan harga yang tidak murah jamaah sekalian. Di Cililitan juga sama, rumah berdekatan, ternyata akses itu milik seseorang, ditutup jamaah sekalian, sehingga banyak orang-orang yang di belakangnya tidak bisa lewat. Di Brebes juga sama, ada pemagaran yang menjadikan orang tidak bisa lewat, hanya cukup satu orang, membawa barang saja tidak bisa. Di Surabaya juga ada, untuk bikin parkiran rumahnya, sehingga ada orang tetangganya tidak bisa keluar masuk rumahnya karena ditutup oleh tetangga itu sendiri. Saya hanya mengajak pada siang hari ini kita merenung surat An-Nisa ayat 36 yang tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dalam surat An-Nisa 36 ini Allah memerintahkan kita, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'ah, dan jangan syirik. Ini ayat tentang instruksi-instruksi. Instruksi untuk ibadah, instruksi untuk tidak syirik. Lalu kemudian instruksi untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada fakir miskin, kepada yatim. Di antara itu adalah wal jari dzil qurba wal jaril junub, yaitu tetangga-tetangga kita, tetangga yang kerabat dan tetangga sekitar kita.
Artinya apa jemaah sekalian? Urusan ibadah, urusan tauhid jemaah sekalian itu satu ayat. Urusan kita dan tetangga itu satu ayat dengan urusan kita, urusan tauhid dan ibadah kita. Artinya bahwa urusan kita kepada tetangga adalah salah satu indikator keimanan kita. Bahwa seseorang itu ibadahnya akan sempurna manakala urusannya dengan tetangga itu baik. Orang itu tauhidnya akan tauhid yang betul manakala urusan dengan tetangganya adalah baik. Surat An-Nisa ayat 36. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Tetangga yang dekat maupun tetangga yang kanan kirinya. Ada 3 macam tetangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ada al-jaru al-muslim, al-jar al-qarib al-muslim. Yang pertama adalah tetangga kerabat muslim, memiliki 3 hak. Yang pertama adalah hak sebagai tetangga, kedua adalah hak sebagai kerabat, dan ketiga adalah hak sebagai seorang muslim. Ada yang punya 2 hak jamaah sekalian. Siapa itu? Al-jarul muslim, seorang tetangga yang muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Jangan lupa ada juga orang yang non muslim tapi dia punya hak sebagai tetangga. Siapa itu? Al-jar, al-kafir, seorang tetangga yang non-muslim tetap mendapatkan hak sebagai seorang tetangga. Kalau kita memberikan sesuatu kepada kanan kiri kita, meskipun dia non-muslim, kasih. Dia punya hak sebagai tetangga kita. Siapa tetangga kita? Mereka adalah 40 rumah di kanan kiri kita ini. Depan, belakang, kanan, kiri 40, maka itulah tetangga kita jemaah sekalian. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, mazal Jibril yusini bil jar. Jibril itu seringkali menasihati aku tentang masalah tetangga. Hatta donantu, sampai aku menyangka bahwa saya tetangga itu akan mewarisi dalam sebuah warisan. Begitu dekatnya seseorang dengan tetangga, seakan-akan tetangga itu memiliki hak untuk warisan. Ma'asyiral rahimakumullah. Karena itulah jemaah sekalian, saya menganjurkan pada semuanya, mari kita berikan hak tetangga kita itu. Urusan-urusan apapun, insya Allah ya, kita perlu belajar banyak. Entah itu urusan masalah sampah, masalah parkir yang sering jadi persoalan, parkir, sampah, kemudian air yang jatuh ke tempat kita, masalah dan sebagainya. Jemaah sekalian, mereka adalah tetangga kita, maka kita harus bagaimanapun memiliki, mereka punya hak untuk kita berbuat ihsan. Karena itulah hak seorang tetangga yang pertama adalah al-ihsan ilaihim. Kita berbuat baik pada mereka. Ihsan ini tidak sama dengan hasan jemaah sekalian. Kalau hasan itu baik, tetangga baik itu berarti tetangga yang tidak banyak menyakiti tetangganya, itu baik. Tetapi bukan hanya baik jemaah sekalian, ihsan, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada tetangga kita. Ada seorang ulama yaitu Imam Abu Hanifah memiliki tetangga yang setiap malam itu tetangganya sering teriak-teriak dan bernyanyi-nyanyi. Waktu itu eranya era syair, sehingga sering menyebutkan syair-syair yang diantara syairnya itu berbunyi bahwa orang-orang sekitarku tidak ada yang peduli padaku. Begitu kerasnya suara itu sampai kedengaran. Anda lihat setiap malam selalu begitu, sampai Abu Hanifah itu dengar kata-kata itu. Suatu ketika dengan izin Allah ternyata suara itu hilang. Lantas Imam Abu Hanifah cari tahu, ini kemana orang ini yang biasanya teriak-teriak malam hari. Ternyata tetangganya itu sedang ada urusan dengan kepolisian dan sekarang sedang ditahan di penjara. Ketika itu jemaah sekalian, begitu tahu tentang info tetangganya itu, Imam Abu Hanifah langsung berangkat ke penjara itu dan ketemu dengan tetangganya. Dia orang terkenal, hatta khalifah saja juga segan sama beliau. Akhirnya dia minta kepada khalifah dan kepolisian saat itu untuk membebaskan tetangganya ini, dan dia siap menjadi jaminan. Artinya apa jemaah sekalian? Sudah sering disakiti, tetapi Imam Abu Hanifah tetap dia memberikan kebaikan bagi tetangganya.
Ma'asyiral rahimakumullah, yang kedua hak tetangga adalah kaful adza. Mereka tidak boleh kita sakiti, tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh ada yang tersakiti tetangga kita. Tidak beriman seseorang sehingga, kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang sehingga tetangganya itu aman dari segala bentuk usaha-usaha yang tidak baik kepadanya. Tetangganya merasa aman dari apapun penyakit-penyakit yang dilakukan. Ma'asyiral rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Wa qala aidan, dan suatu ketika Rasulullah disampaikan, inna fulana, ada seorang perempuan yang kalau malam itu selalu tahajud, kalau siang hari seringkali berpuasa. Tetapi wanita ini menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia di neraka. Ma'asyiral rahimakumullah, betapa urusan dengan tetangga kita itu berbanding lurus dengan urusan ibadah kita, dengan akidah kita, jamaah sekalian. Maka marilah kita perbaiki usaha-usaha apapun yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita. Satu di antaranya adalah al-ihda, yaitu memberikan sesuatu kepada tetangga, memberikan hadiah kepada tetangga. Ini salah satu tip yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau Anda ingin aman dengan urusan kanan kiri kita, maka sering-seringlah kita memberi mereka. Kata Rasulullah, tahadu tahabu. Hendaklah Anda sering memberikan hadiah, maka di antara kalian pasti akan muncul kasih sayang. Kalau ada yang tetangganya resek, jamaah sekalian, Anda berikan saja rutin 1 bulan sekali, atau mungkin 2 bulan sekali. Terus rutin makanan ataupun kue ataupun apa saja, jemaah sekalian, yakin bahwasanya insya Allah hubungan antara kita dan tetangga akan menjadi semakin cair, baik karena kita sering memberikan kepada orang lain. Jadikan ini program di dalam keluarga kita masing-masing. Program memberi tetangga kita 1 bulan 1 kali, ayam 1 ekor, ataupun yang lain, jamaah sekalian, sudah masak tinggal dikasihkan. Insya Allah komunikasi kita, hubungan kita dengan tetangga kita akan semakin baik. Ma'asyiral rahimakumullah, hak tetangga yang berikutnya adalah hak tetangga berikutnya kepada saudara-saudara kita adalah musa'adatuhum, membantu mereka ketika mereka sedang membutuhkan. Ini ada sebuah kisah athar. Imam Hasan al-Basri memiliki tetangga yang tetangganya itu sering ada masalah, terutama masalah keuangan. Kadang-kadang datang menyampaikan, saya punya hutang ini dan itu belum bisa terselesaikan. Imam Hasan al-Basri kemudian dia masuk dalam kamarnya dan mengambil uang, kasih. Waktu yang lain datang lagi bicara masalah keuangan, artinya butuh uang untuk nutupi hutang. Berikutnya Imam Hasan al-Basri juga sama, masuk dalam kamar ngasih. Terus begitu, jamaah sekalian, sampai suatu ketika tetangganya menangis, jamaah sekalian. Kenapa? Ya Allah, ini adalah ada tetangga yang sampai urusan hutang saja ngasih, sementara saudara sendiri, keluarga sendiri kadang-kadang belum tentu ngasih, jamaah sekalian. Ini contoh yang luar biasa, jamaah sekalian, betapa kedekatan kita dengan urusan tetangga kita. Ma'asyiral rahimakumullah, salah satu sabda Rasulullah SAW tentang masalah tetangga adalah tentang indikator kebahagiaan. Tetangga kita itu aset, jamaah sekalian. Tetangga baik itu aset. Rasulullah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, salasu khisalin min sa'adatil mar'i. Ada 3 indikator seseorang itu dikatakan bahagia. Yang pertama apa? Al-jarus soleh, memiliki tetangga yang soleh, yang baik. Orang itu akan bahagia kalau punya tetangga yang baik. Kalau punya tetangga yang resek, pasti tidak bahagia kita ini. Bingung, takut, ditinggal kemana kemari, kita takut ada apa-apa. Karena itulah maka perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Begitu mereka sudah baik sama kita, itu aset, jamaah sekalian, dan itu menjadikan kita bahagia.
al-jar as-salih. Yang kedua adalah al-markabul hani, memiliki kendaraan yang nyaman. Maka kendaraan yang kurang layak untuk dipakai, sudah sekian tahun, sudah lama dipakai, maka sebaiknya diganti jemaah sekalian. Itu salah satu di antara tanda ciri kebahagiaan seseorang. Yang ketiga adalah al-maskanul wasi, yaitu tempat tinggal yang luas. Bisa membeli bagian kanan, kiri, atau belakang jemaah sekalian. Intinya adalah bahwa rumah kita meskipun sekarang tidak terlalu luas, tetapi insya Allah semoga tetap ada usaha untuk memperluas. Minimal adalah luas hatinya jemaah sekalian. Apalah artinya rumahnya besar tapi hatinya sempit. Ada saudara kita, tetangga, rumahnya tipenya kecil tetapi hatinya luas. Karena itulah maka perbaiki mulai dari hati kita masing-masing. Semoga manfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asal muslimin rahimakumullah, perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita meskipun kita punya tetangga yang resek. Rasulullah SAW pernah memiliki seorang tetangga yang seringkali meletakkan kotoran di depan pintu rumahnya. Kadang-kadang duri, kadang-kadang barang-barang apa ya, sampah dan sebagainya, dan itu rutin jemaah sekalian. Suatu ketika Rasulullah melihat ternyata depan rumahnya kok bersih. Yang biasanya ada kotoran ternyata tidak ada lagi. Rasulullah kemudian tanya pada tetangga yang lain bahwa tetangga itu sedang sakit. Maka saat itu pula Rasulullah SAW datang kepada tetangga itu. Orang yang selama ini menyakiti terus rutin setiap hari, ternyata ketika sakit didatangi oleh Rasulullah dan didoakan agar sembuh. Dan dengan izin Allah tetangga itu akhirnya bersyahadat untuk masuk Islam. Ma'asal muslimin rahimakumullah, betapa kesabaran kita kepada tetangga harus kesabaran yang lebih jemaah sekalian. Kadang-kadang punya tetangga tidak baik terus bertahun-tahun, tidak apa-apa, sabar jemaah sekalian. Ketika ada yang mengatakan, Ustadz, sabar itu ada batasnya. Ketika orang mengatakan sabar ada batasnya, maka ketika itulah dia sedang tidak sabar jemaah sekalian. Karena di dalam Islam sabar itu tidak ada batas. Mengapa sabar itu tanpa batas? Karena sabar adalah sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu tanpa batas. Maka bersabarlah kita manakala kita memiliki tetangga yang selalu ada masalah, baik masalah sampah, parkir, kotoran dan sebagainya. Jemaah sekalian, perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita agar mereka juga menjadi aset kebaikan kita jemaah sekalian. Saya percaya bahwasanya siapapun tetangga, kalau sering kita kasih jemaah sekalian, maka hatinya akan luluh jemaah sekalian. Pasti akan selalu memperbaiki diri, selalu memperbaiki hubungan dengan kita, dan selalu menghargai antara sesamanya. Berikan pada mereka. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua, baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum al-muat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.